Halo semuanya, kami dari Popo Bad Boy. Kali ini kami akan ingin mempresentasikan tentang pengertian dari e-commerce, m-commerce, dan e-business, serta pengertian dari aplikasi OLX. Sekian dari video kami. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari dua kata, yaitu elektronik dan commerce. Secara harfiah dipahami itu berarti e-commerce. Dengan kata lain, semua bentuk perdagangan melibatkan pemasaran barang sampai didistribusikan melalui jaringan elektronik atau online. Secara sederhananya, e-commerce adalah suatu bentuk perdagangan yang dilakukan secara online. Ada banyak jenis layanan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan transaksi e-commerce, mulai dari pembelian tiket, transportasi, hingga pembayaran tagihan seperti listrik dan air. Kedua adalah e-commerce. Dua, e-commerce. E-commerce singkatan dari mobile commerce adalah sebuah transaksi komersial yang dilakukan melalui aplikasi atau situs mobile. Secara umum, mobile commerce dapat diartikan sebagai subkategori e-commerce atau sebagai versi mobile dari e-commerce. Kategori mobile commerce berkembang dengan pesat. Persentase dan pangan pembelian digital yang dilakukan secara mobile semakin meningkat setiap tahun. Pembelian secara mobile semakin mudah dan jumlah penduduk dunia yang dapat mengakses smartphone dan tablet semakin bertambah. Oleh karena itu, kapasitas pembelian mobile yang dapat dilakukan secara terus meningkat pesat. Secara singkat, definisi e-commerce adalah pembelian dan penjualan barang melalui perangkat mobile. 3. E-business. E-business adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Stephen Alter menjelaskan bahwa e-business adalah praktik pelaksanaan dan juga pengelolaan proses bisnis utama, seperti dalam hal perancangan produk, mengelola pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan juga penyediaan servis dengan menggunakan teknologi komunikasi dan data yang sudah terkomputerisasi. Sedangkan Sid L. Huff dalam bukunya yang berjudul Case in Electronic E-commerce menjelaskan bahwa e-business adalah seluruh hal yang mencapai apa yang harus digunakan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk bisa menggunakan kegiatan bisnis dengan perusahaan lain atau dari perusahaan ke konsumennya. Laudan menjelaskan dalam bukunya bahwa e-business adalah penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk bisa saling berkomunikasi, berkoordinasi dengan manajemen organisasi perusahaan. Perbedaan e-commerce, m-commerce, dan bisnis. Electronic commerce mencakup semua transaksi komersial yang dilakukan secara digital, dan mobile commerce hanya mencakup transaksi mobile atau tablet, termasuk transaksi digital yang dilakukan di smartphone. Walaupun m-commerce adalah subkategori e-commerce, transaksi yang dilakukan di desktop akan dikategorikan sebagai e-commerce. Oleh karena itu, jika Anda melihat situs web di desktop dan melakukan pembelian, ini akan dikategorikan sebagai transaksi e-commerce. Jika Anda melihat halaman brand pakaian atau retail melalui aplikasi atau situs mobile, ini dikategorikan sebagai transaksi mobile commerce. Dengan m-commerce, pengguna dapat mengakses platform belanja online, browsing, dan melakukan pembelian secara mudah dan mulus dengan perangkat media. Mobile e-business mencakup semua aktivitas bisnis yang dilakukan secara online, tidak hanya jual beli. Ini bisa termasuk pemasaran, komunikasi, pengelolaan persediaan, dan lain-lain. E-business bisa melibatkan komunikasi dan transaksi antar bisnis. Contohnya B2B, bisnis konsumen, B2C, konsumen ke konsumen, C2C, dan lain-lain. Pemilihan sistem informasi dari OLX. Pertama adalah pemaparan profil dari aplikasi OLX. OLX merupakan pasar iklan baris online lokal yang dapat diakses melalui internet dan juga melalui aplikasi pada ponsel. OLX saat ini telah berada di 106 negara, yaitu Angola, Argentina, Bangladesh, Brazil, India, Indonesia, Portugal, Poland, Peru, Romania, dan lain sebagainya. OLX pertama kali dibentuk pada Maret 2006 oleh wira swastawan internet Fabrice Grinda dan Alex
Oxford. Sekarang OLX telah dimiliki oleh Global Media dan perusahaan digital Naspers. Naspers adalah grup media besar asal Afrika Selatan yang mulai masuk pasar Indonesia lewat investasi di toko bagus dan juga akuisisi Multiply yang sudah berhenti beroperasi tahun lalu. Naspers akan mengakuisisi atau mendirikan sebuah komunitas di negara secara spesifik sebelum mengembangkan operasinya dengan masuk ke layanan-layanan seperti e-commerce, komunikasi, dan konten. Pemaparan fitur aplikasi OLX. Selain penampilan, mereka menawarkan beberapa fitur baru yang diklaim dapat mempermudah pengguna mencari barang yang mau dibeli atau sekedar melihat barang berdasarkan penjual yang terdekat. Di chat, penjual bukan hanya mengirimkan pesan, tapi juga gambar. Menurut pengalaman tim OLX, beberapa pembeli masih berupaya menanyakan gambar meski sudah tersedia. Barang-barang yang muncul adalah yang berlokasi paling dekat ke pengguna. Kebanyakan di OLX adalah barang second. Maka transaksi bertemu merupakan cara termudah. Kalau tahu posisi dekat, terjadinya transaksi jauh lebih besar, kata CMO OLX Indonesia. Edward Kilian saat ditemui di kawasan Tamrin Jalan, Jakarta Pusat. OLX pun menghadirkan fitur chat. Hal itu berfungsi untuk merapikan penjual yang menawarkan lebih dari satu barang. Selain itu, kenyamanan pengguna yang enggan memberi nomor telepon bisa teratasi dengan fitur chat. Kini penjual di OLX pun harus melengkapi data diri. Artinya penjual di OLX tak boleh menggunakan akun anonim. Berbagai cara bisa dilakukan penjual. Salah satunya menghubungkan akun Facebook penjual dengan akun di OLX. Lalu pemaparan proses bisnis OLX atau siklus bisnis dengan flowchart. Pemaparan proses bisnis aplikasi biasanya melibatkan pembuatan siklus proses bisnis menggunakan flowchart atau diagram alur untuk menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam menjalankan aplikasi atau sistem bisnis tertentu. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam membangun pemaparan proses bisnis aplikasi. 3. E-bisnis. E-bisnis adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Stephen Alter menjelaskan bahwa e-bisnis adalah praktik pelaksanaan dan juga pengelolaan proses bisnis utama, seperti dalam hal perancangan produk, mengelola pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan juga penyediaan servis dengan menggunakan teknologi komunikasi dan data yang sudah terkomputerisasi. Sedangkan Sid L. Huff dalam bukunya yang berjudul Case in Electronic E-commerce menjelaskan bahwa e-bisnis adalah seluruh hal yang mencapai apa yang harus digunakan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk bisa menggunakan kegiatan bisnis dengan perusahaan lain atau dari perusahaan ke konsumennya. Laudan menjelaskan dalam bukunya bahwa e-bisnis adalah penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk bisa saling berkomunikasi, berkoordinasi dengan manajemen organisasi perusahaan. 1.4 Identifikasi media atau perangkat akses terkait aplikasi. Aplikasi OLX dapat diakses melalui berbagai media atau perangkat akses antara lain ponsel pintar dan tablet. Aplikasi OLX tersedia untuk perangkat Android dan iOS. Anda dapat mengunduh aplikasinya dari Google Play Store atau App Store komputer. Anda juga dapat mengakses OLX dari browser web di komputer Anda. Kunjungi situs web OLX di https://www.olx.com. Untuk mengakses platform ponsel berfitur, OLX juga menawarkan versi dasar aplikasinya untuk ponsel berfitur. Anda dapat mengunduh aplikasinya dari situs web OLX atau dari toko aplikasi ponsel Anda. Browser web seluler Anda juga dapat mengakses OLX dari browser web seluler. Kunjungi situs web OLX di https://www.olx.com dari browser web perangkat seluler Anda. Media atau perangkat akses tertentu yang Anda gunakan untuk mengakses OLX akan bergantung pada preferensi dan kebutuhan pribadi Anda. Jika Anda sedang berpergian, Anda mungkin lebih suka menggunakan aplikasi OLX di ponsel cerdas atau tablet Anda. Jika Anda di rumah atau memiliki layar yang lebih besar, Anda mungkin lebih suka menggunakan situs web OLX di komputer Anda. Berikut adalah tabel perangkum berbagai media atau perangkat akses yang dapat Anda gunakan untuk mengakses OLX. Deskripsi media atau perangkat akses
smartphone, dan tablet cara paling populer untuk mengakses OLX. Aplikasi ini tersedia untuk perangkat Android dan iOS. Komputer Anda juga dapat mengakses OLX dari browser web di komputer Anda. Ponsel menengah versi dasar aplikasi OLX tersedia untuk ponsel menengah. Browser web seluler Anda juga dapat mengakses OLX dari browser web seluler. Identifikasi proses otomatisasi dari aplikasi. Proses otomatisasi dalam aplikasi OLX dapat mencakup beberapa area, tergantung pada konteks dan tujuan implementasi. Beberapa contoh proses otomatisasi yang umum dilakukan dalam aplikasi OLX meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengoptimalan pencarian. Implementasi algoritma untuk menyaring hasil pencarian berdasarkan preferensi pengguna secara otomatis. Yang kedua, pemberitahuan. Mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna tentang item baru yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang ketiga, pengelolaan iklan. Otomatisasi penempatan, pengaturan harga, atau manajemen iklan untuk memudahkan pengguna dalam menjual barang mereka. Yang keempat, evaluasi harga. Algoritma untuk memberikan perkiraan harga atau menyarankan harga jual berdasarkan data pasar dan kondisi barang. Yang kelima, analisis data. Menggunakan analisis data untuk memahami perilaku pengguna, tren pasar, atau performa iklan guna meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat, verifikasi pengguna. Proses otomatis untuk memverifikasi keaslian pengguna atau produk yang dijual untuk meningkatkan keamanan transaksi. Yang ketujuh, pengelolaan transaksi. Automatisasi pembayaran atau pengiriman untuk mempermudah proses jual beli antar pengguna. Dengan menerapkan proses otomatisasi ini, OLX dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman pengguna, dan meningkatkan keamanan dalam platform mereka. Rekomendasi perbaikan atau inovasi untuk kekurangan aplikasi. Untuk memberikan rekomendasi atau inovasi yang lebih terperinci untuk aplikasi OLX, berikut beberapa yang bisa menjadi panduan. Yang pertama adalah peningkatan algoritma, yang kedua pengoptimalan pengalaman pengguna, yang ketiga peningkatan keamanan, yang keempat pengembangan aplikasi mobile, yang kelima integrasi teknologi terbaru, yang keenam peningkatan layanan pelanggan, yang ketujuh analisis data yang lebih mendalam.